Saya guru dari SD Negeri 2 Banyu Biru dan saya juga merupakan alumni dari Guru Penggerak Angkatan 6. Hari ini saya merasa sangat, senang sekali karena diberikan kesempatan menjadi pemandu acara atau moderator pada kegiatan Sepekan Berbagi dari Komunitas Guru Penggerak Kabupaten Jemberana. Dan tentunya saya juga senang karena dapat bertemu dengan Bapak Ibu guru hebat lainnya di Kabupaten Jemberana. Adapun untuk host kali ini saya ditemani oleh Bapak Agung Aditya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Salam Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak Eka selaku narasumber pertama, selamat datang di room Bapak. Yang kami hormati Bapak Gunarse selaku narasumber kedua, selamat datang di room Bapak. Yang kami hormati pula panitia penyelenggara beserta seluruh peserta webinar yang berbahagia. Alhamdulillah astungkare, puja dan puji syukur kita haturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat-Nya kita dapat berkumpul dan bersilaturahmi di acara Sepekan Berbagi, Bahagia Bisa Bergerak, Berbagi dan Berdampak yang diselenggarakan oleh Komunitas Guru Penggerak Kabupaten Jemberana. Baik, Bapak Ibu yang berbahagia, sebelum acara dimulai, izinkan saya selaku moderator membacakan susunan acara pada webinar kali ini. Pertama yaitu pembukaan, kedua pembacaan doa, ketiga pemaparan materi dari narasumber pertama kurang lebih selama 20 menit. Keempat, pemaparan materi dari narasumber kedua kurang lebih juga 20 menit. Disusul dengan sesi diskusi dan tanya jawab kurang lebih 20 menit, dan acara terakhir yaitu penutup dan foto bersama. Baik Bapak Ibu, agar acara berjalan dengan kondusif, diharapkan Bapak Ibu semua mengaktifkan kamera video selama kegiatan berlangsung, menonaktifkan mikrofon saat tidak berbicara, raise hand jika ingin bertanya pada saat sesi diskusi, atau Bapak Ibu bisa menuliskan pertanyaan pada kolom chat. Kemudian absensi akan kami sediakan pada kolom chat saat sesi diskusi. Dan yang terakhir diharapkan Bapak Ibu tetap berada di room selama kegiatan berlangsung. Baik Bapak Ibu, mari kita buka kegiatan ini dengan berdoa bersama agar kegiatan berjalan dengan lancar. Nah, kira-kira mungkin dari Bapak Ibu di sini ada yang bisa membantu memimpin doa. Kami persilakan raise hand. Ya, silakan Bu Hilya. Hilyatul, silakan Bu. Mungkin bisa dibuka kameranya. Ya, terima kasih Bu. Masih off mungkin Bu ya? Masih mute. Ya, silakan Ibu. Masih mute Ibu. Mungkin apa sinyal? Mungkin ada dari Bapak Ibu lain yang bisa membantu. Mungkin Bu Hilya bisa bantu nanti saya di akhir kegiatan, nggih? Baik, untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai acara ini dengan berdoa bersama sesuai dengan keyakinan dan agama kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Bapak Ibu. Nah, untuk mempersingkat waktu, saya memperkenalkan narasumber pertama kita dulu, yaitu ada Bapak Iputu Eka Wahyu Juliante MPD, di mana beliau merupakan Magister Pendidikan Matematika Undiksa. Kemudian sekarang beliau merangkap sebagai Kepala SMP Negeri 1 Melaya.
Guru Pamong PPG Daljab tahun 2021 sampai 2024. Sebagai asesor UKPPG Guru tahun 2024. Beliau juga sudah mendapatkan sertifikat Microsoft Innovative Educator Expert. Wah, luar biasa ini, Pak. Kemudian beliau juga merupakan guru penggerak rekognisi Angkatan 10, fasilitator guru penggerak Angkatan 10, pengajar praktik guru penggerak Angkatan 3 dan Angkatan saya, Angkatan 6. Dan baru-baru ini beliau telah mendapatkan juara yang sangat luar biasa, yaitu prestasinya terbaik 2, Jambore GTK Hebat Provinsi Bali tahun 2024 dengan kategori Kepala SMP Inovatif dengan judul naskah yaitu STEM Agensi Pendampingan Pembelajaran untuk Keterampilan Abad 21. Wah, luar biasa. Nah, naskah ini pula yang nantinya akan dipaparkan beliau untuk kita semua di room ini. Semoga apa yang disampaikan dapat kita ambil hikmahnya dan kita terapkan di dalam kegiatan pembelajaran. Mungkin kepada Bapak, kami persilakan. Baik, terima kasih Bu Wahida. Suara saya sudah terdengar. Terdengar jelas, Pak? Oke, saya izin share ya. Iya, Pak. Baik, Bu Wahida, apakah yang saya bagikan layarnya sudah muncul? Sudah, Pak. Oke. Baik, Bapak Ibu sekalian, terima kasih sudah hadir hari ini, di mana saya diminta akan mendiseminasikan praktek baik yang sudah saya lakukan di SMP Negeri 1 Melaya, yang judul praktek baiknya adalah STEM Agensi, Pendampingan Pembelajaran untuk Keterampilan Abad 21. Seperti judulnya, karena ini adalah praktek baik yang ditulis oleh kepala sekolah, jadi ini berkaitan dengan pendampingan oleh kepala sekolah terhadap pembelajaran yang dilakukan oleh guru. Seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi sudah diperkenalkan oleh Bu Wahida, saya adalah Kepala SMP Negeri 1 Melaya. Sebagaimana biasa, praktik baik ini saya susun dengan alur STAR, yaitu situasi, tantangan, aksi, dan refleksi. Demikian juga dengan presentasi ini pun saya akan bercerita menggunakan alur STAR. Ya. Nah, pertama, seperti yang kita ketahui bersama bahwa hasil PISA tahun 2022 menunjukkan rendahnya skor berpikir kreatif, komunikasi, kolaborasi, dan pemecahan masalah siswa Indonesia. Jika Bapak Ibu mengikuti rilis PISA tahun 2022 itu memang skor literasi dan ranking literasi dan numerasi Indonesia itu agak naik, padahal skornya turun. Itu terlebih lagi skor pada kemampuan berpikir kreatif, komunikasi, kolaborasi, dan pemecahan masalah siswa di Indonesia itu masih sangat rendah. Situasi yang kedua, berdasarkan analisis raport pendidikan SMP Negeri 1 Melaya menunjukkan bahwa kualitas pembelajaran itu masih dalam kategori sedang. Ya, meskipun kategorinya sedang dan terus ada peningkatan dari tahun 2021, 2022, 2023. Maaf, 2022 ke 2023, lalu ke 2024 selalu ada peningkatan. Tapi peningkatannya belum signifikan, sehingga belum mencapai kualitas pembelajaran baik. Nah, ini juga jika dilihat dari akar masalahnya berkaitan dengan keterampilan abad 21 siswa. Sehingga guru perlu kiat-kiat khusus bagaimana meningkatkan ini. Nah, selanjutnya berdasarkan refleksi yang dilakukan oleh guru-guru kami di SMP Negeri 1 Melaya, masih ada kesulitan di bagaimana menempatkan siswa secara aktif sebagai subjek pembelajar.
dengan pengalaman belajar yang lebih bermakna. Jadi selama ini pembelajaran memang sudah ada upaya dari guru untuk menempatkan siswa secara aktif, hanya saja belum muncul koneksi pembelajaran oleh siswa, di mana masing-masing mata pelajaran itu masih berdiri sendiri-sendiri, siswa tidak tahu bagaimana menghubungkan satu materi dengan materi yang lainnya. Nah, berdasarkan situasi ini, saya bermaksud berfokus pada keterampilan berpikir kritis, kemudian kreativitas, komunikasi, dan kolaborasi. Nah, tantangan yang saya temui di SMP Negeri 1 Melaya adalah bagaimana saya sebagai kepala sekolah dapat mendampingi guru untuk mendesain pembelajaran yang lebih bermakna, kontekstual, dan membentuk koneksi antar mata pelajaran. Jadi, kalau Bapak Ibu sempat melihat IG-nya Prof. Stella ya, Wamen Ristek itu kemarin, bahwa yang diperlukan anak-anak sekarang itu adalah bagaimana dia mengoneksikan materi yang dia peroleh di sekolah dengan kehidupan, dengan mata pelajaran yang lainnya. Nah, jadi itu yang sebenarnya ingin saya dampingi guru-guru sehingga bisa menumbuhkan itu di pembelajarannya. Lalu bagaimana kepala sekolah dapat mendampingi guru untuk mendesain pembelajaran yang dapat berdampak pada keterampilan berpikir kritis, kreativitas, komunikasi, dan kolaborasi. Nah, bagaimana aksi kegiatan ini? Kegiatan ini saya beri nama STEM Agency. Jadi STEM itu merujuk pada proyek yang melibatkan sains, teknologi, engineering, and mathematics. Jadi pada proyek ini nanti siswa dilibatkan dalam sains, lalu teknologi, pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran, maupun dalam proyek siswa. Kemudian engineering ini lebih pada desain siswa terhadap teknologi yang akan diterapkan. Lalu matematika, penerapan applied mathematics-nya. Jadi bagaimana siswa bisa mengaplikasikan materi-materi matematika dalam baik itu dalam desain maupun pemecahan masalah. Sedangkan agensinya merujuk pada kepemimpinan murid, di mana suara, pilihan, dan kepemilikan murid itu. Sehingga proyek-proyek itu siswa diarahkan nantinya untuk melihat masalah sendiri, jadi tidak dipilihkan masalahnya oleh guru, lalu memilih masalah yang ingin dipecahkan sendiri, lalu mencari opsi-opsi pemecahannya sendiri. Jadi guru hanya memfasilitasi saja atau mengarahkan saja. Jadi guru juga memiliki otoritas dalam merancang langkah pembelajarannya sendiri. Jadi saya sebagai kepala sekolah hanya bertindak sebagai fasilitator dan pendamping dalam perancangan dan pelaksanaan proyek. Jadi bukan berarti saya yang membuat desain proyeknya. Jadi saya hanya menggagas model pembelajarannya saja. Itu. Nah, kemudian bagaimana tahap aksi ini saya lakukan? Yang pertama, saya melakukan pertemuan awal untuk membangun pemahaman bersama tentang pentingnya pembelajaran berbasis proyek. Jadi Bapak Ibu, yang saya maksud di sini adalah bukan P5 Bapak Ibu ya. Jadi bukan proyek penguatan profil pelajaran Pancasila, bukan. Ini adalah pembelajaran berbasis proyek yang merupakan kolaborasi 4 mata pelajaran. Di mana mata pelajaran yang saya libatkan itu adalah mata pelajaran matematika, IPA, IPS, dan bahasa Indonesia. Jadi 4 orang guru yang terlibat dalam proyek ini saya ajak berkumpul untuk berdiskusi, membangun pemahaman bersama tentang pentingnya pembelajaran berbasis proyek dan hubungannya dengan keterampilan abad 21. Ini penting karena saya meyakini kalau gurunya tidak memahami pentingnya hal ini, nanti gurunya tidak mau ikut serta dalam proyek kolaboratif. Nah, kemudian saya juga berusaha mendengar pengalaman dan harapan guru selama mendampingi siswa di kelas, lalu bagaimana harapan-harapan mereka berkaitan dengan proyek kolaboratif ini. Nah, setelah pertemuan awal, saya mengadakan pertemuan lanjutan, yaitu perencanaan proyek, di mana saya ajak guru-guru yang berempat ini menentukan tujuan pembelajaran yang sesuai dengan proyeknya, kemudian asesmennya seperti apa, lalu langkah-langkah proyeknya seperti apa. Jadi ini disusun oleh guru.
tapi dalam bentuk fokus group discussion berempat berlima dengan saya, di mana saya hanya mengarahkan saja, nanti gurunya yang merancang ini semua. Kemudian disepakatilah pada saat itu asesmennya adalah menggunakan portofolio dan lembar observasi. Mungkin ada yang bocor, mungkin bisa di mute dulu mikrofonnya. Silakan Pak Eka. Oke. Nah, setelah ditentukan asesmen tersebut, kami menetapkan indikator dan rubrik untuk keterampilan abad 21. Karena keterampilan abad 21-nya nanti akan diobservasi menggunakan lembar observasi. Sehingga perlu gurunya menyusun indikator dan deskriptor untuk lembar observasi tersebut. Nah, setelah itu baru kami melaksanakan refleksi pembelajaran. Nah, refleksi pra pembelajaran, di mana teman-teman guru yang berempat ini dia akan mengevaluasi kesiapan mereka dalam melaksanakan pembelajaran dan mengidentifikasi potensi tantangan-tantangan yang mungkin nanti muncul ketika pembelajaran berbasis proyek kolaboratif ini mereka lakukan di kelas. Kemudian terlihatlah bahwa tantangan-tantangan tersebut adalah pertama pemahaman siswa tentang pembelajaran berbasis proyek. Karena selama ini siswanya masih jarang sekali dilibatkan dalam pembelajaran berbasis proyek. Lalu kekhawatiran guru adalah partisipasi siswa yang tidak merata. Jadi ada siswa yang aktif, ada yang tidak aktif. Lalu timeline penyelesaian proyeknya seperti apa? Itu yang dikhawatirkan oleh gurunya. Sehingga di refleksi ini pun kami berdiskusi, saling memberi masukan bagaimana memecahkan 3 hal ini. Gitu ya. Nah, kemudian dilakukan observasi. Jadi setelah refleksi pembelajaran ini, gurunya mulai melakukan pembelajaran berbasis proyeknya. Jadi observasi pembelajaran, sehingga guru membawa fenomena lingkungan dan sosial sebagai pemantik diskusi, sehingga muncullah kemarin itu proyek-proyek dari siswa, misalnya pembuatan eskalator sampah, lalu pembuatan alat penjemur ikan gerak matahari, lalu pembuatan alat untuk memfilter VCO, membuat hand sanitizer alami, lalu menyaring limbah air sederhana dan ramah lingkungan. Itu jadi proyek-proyek yang muncul di kelas yang dilakukan oleh guru. Nah, dari observasi yang dilakukan, ternyata kemampuan kolaborasi siswa ini ditemukan bahwa siswa melalui pembelajaran berbasis proyek ini, siswanya berdiskusi dengan antusias, berbagi ide, dan membangun pemahaman bersama. Jadi mengambil inisiatif untuk memimpin diskusi atau mengkoordinasi tugas dan beradaptasi dengan peran masing-masing. Kemudian keterampilan komunikasinya, siswa sudah berhasil mempresentasikan hasil proyek, mereka berbicara dengan percaya diri, siswa juga mendengarkan dengan aktif saat teman sekelompok berbicara, mereka memberikan tanggapan-tanggapan nonverbal ya, dengan menganggukkan kepala, lalu bertanya lebih lanjut, atau memberikan umpan balik positif. Dari segi pemecahan masalah dan kreativitas, siswa mampu mengidentifikasi dan menganalisis masalah yang muncul selama proyek, serta mampu mencari solusi alternatif ketika menemui masalah dalam penyelesaian proyek. Nah, jadi berdasarkan kegiatan yang sudah saya lakukan bersama teman-teman guru itu, kami melakukan refleksi, ternyata beberapa siswa masih cenderung mengikuti instruksi tanpa mencoba mencari solusi alternatif. Jadi masih menunggu instruksi dari guru, baru dia mencari solusi. Kemudian masih perlunya integrasi antar mata pelajaran yang selama ini belum optimal. Gurunya masih kesulitan mengintegrasikan proyeknya, begitu ya. Kemudian umpan balik yang diberikan masih bersifat umum dan belum cukup spesifik untuk membantu siswa memahami kekuatan dan area yang perlu ditingkatkan. Jadi di sini saya melihat kemampuan guru dalam memberikan umpan balik itu masih perlu ditingkatkan. Jadi kesempatan untuk refleksi siswa terhadap proses dan hasil pembelajaran mereka juga masih perlu ditingkatkan. Nah, keberlanjutan kegiatan ini, kami ingin meningkatkan peran siswa. Jadi guru perlu memastikan semua siswa mendapatkan kesempatan untuk berpartisipasi. Kemudian kami ingin memanfaatkan teknologi, di mana penggunaan teknologi dalam proyek sudah cukup efektif, namun kami merasa itu masih bisa ditingkatkan.
strategi pemantiknya seperti brainstorming atau diskusi terbuka itu masih perlu dikembangkan oleh guru ini berdasarkan refleksi gurunya sehingga guru bisa melakukan kegiatan brainstorming ini dengan lebih efektif untuk menggali masalah-masalah yang mungkin dipecahkan oleh siswa. Selanjutnya kami berencana untuk melibatkan mata pelajarannya lebih luas, lebih banyak mapel, lebih banyak guru yang terlibat dalam proyek kolaboratif yang kami lakukan ke depan. Salah satu dampak ikutan dari program ini, di mana kami berhasil memperoleh prestasi dalam Lomba Ki Hajar STEM tahun 2023, di mana kami mendapat predikat terbaik dalam kategori tim terkomunikatif tingkat nasional. Jadi pada perlombaan ini 2 tim sebenarnya yang kami loloskan di tingkat nasional itu. Jadi 2 tim masuk grand final, tapi hanya salah satu di antaranya yang berhasil juara, yang satunya belum mendapat nominasi. Nah, dalam pencatatan proyek ini saya menggunakan Microsoft OneNote. Jadi semua kegiatan itu saya tercatat dari pertemuan awal, perencanaan, refleksi pra pembelajaran, observasi dan refleksi itu kami catat secara digital di Microsoft OneNote dengan harapan di tahun berikutnya akan mudah kami melihat kembali area-area pengembangan atau area-area yang perlu kami perbaiki dalam meningkatkan pembelajaran berbasis proyek ini. Sehingga tahun 2025 rencananya kami akan memperluas kegiatan ini dengan harapan masing-masing siswa, satu siswa itu bisa punya proyek sendiri gitu. Jadi tidak terpaku pada kelompok saja. Oke, saya kira itu yang saya bisa sampaikan berkenaan praktik baik saya. Sebenarnya ada video Bu Wahida, nanti videonya akan saya share di kolom chat ya. Terima kasih. Baik, luar biasa Bapak Eka, beri tepuk tangan dulu yang meriah. Mungkin bisa berikan emot lucu-lucu untuk Pak Eka, boleh sekali ya Bapak Ibu ya. Ini saya tadi tertarik dengan ada kolaborasi antar mata pelajaran gitu Pak ya. Nah ini saya kayaknya cocok nih kalau mungkin gimana nih kalau untuk di SD begitu. Kiat-kiat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan keterampilan abad 21 dengan STEM agensi. Wah, luar biasa Bapak. Semoga nanti tim selanjutnya bisa menang juga Pak ya. Oke, Bapak Ibu mungkin ada yang ingin bertanya, ditahan dulu ya, karena kita akan lanjut ke pemaparan berikutnya oleh Pak Gunarse. Mungkin bisa Bapak Ibu membuat pertanyaannya di kolom chat, nanti akan saya bacakan. Baik, selanjutnya yaitu pemateri kedua, yaitu narsum kedua oleh Bapak I Putu Gunarse. Halo Bapak. Pak Putu. Ya, halo. Oke, siap Pak ya? Selamat siang ya. Selamat siang Bapak. Oke, saya perkenalkan dulu Pak ya. Beliau bernama Bapak I Putu Gunarse SPD MPD, di mana beliau ini lahir di Jembrana pada tanggal 8 Juli tahun 1972. Pengalaman tugas, Bapak diangkat jadi guru per 1 Maret tahun 1998 di SMP Negeri 5 Negara. Nah ini saya baru 5 tahun ternyata Pak. Pada tahun 1998 sampai 2017, Bapak masih di SMP Negeri 5 Negara. Dan pada tahun 2017 sampai tahun 2022, sudah menjadi kepala sekolah di SMP Negeri 5 Negara. Wah, ternyata ini kalau saya hitung-hitung hampir 24 tahun di SMP Negeri 5 Negara, Pak ya? Iya, betul. Sesepuh ternyata. Sesepuh 5 negara. Oke, pada tahun 2022 sampai sekarang Bapak menjadi kepala sekolah di SMP Negeri 2 Mendoyo. Dan untuk organisasi yang sedang dibersamai Bapak yaitu menjadi sekretaris PGRI Kabupaten Jembrana dari tahun 2020 sampai sekarang. Kemudian menjadi sekretaris MKKS SMP Kabupaten Jembrana tahun 2020 sampai dengan sekarang. Adapun prestasi gemilang yang Bapak peroleh yaitu juara 1 guru prestasi tingkat Kabupaten Jembrana tahun 2010 dan juara yang baru-baru ini Pak nggih,
peringkat 2 GTK dedikatif tingkat provinsi Jambore GTK hebat tahun 2024. Wah, luar biasa. Adapun judul yang akan dipaparkan Bapak Gunarse yaitu intensifikasi pendampingan siswa mengenai huruf dan membaca lancar melalui strategi lab skorsis di SMP Negeri 2 Mandoyo. Wah, ini cocok juga untuk di SD nih, Pak. Gimana Bapak, udah siap? Mudah-mudahan lancar. Lancar jaya. Silakan Bapak. Terima kasih Om Swastiastu. Semoga sehat semuanya di suasana hujan di siang hari ini yang belum reda dari kemarin. Semoga tidak menyurutkan kita untuk ikut berbagi. Dan kebetulan saya bukan guru penggerak juga, bukan aktif di berbagai kegiatan, dan terkejut juga disuruh berbagi karena saya belum punya pengalaman yang sehebat Pak Eka tadi. Ya, karena sudah mikir diri sudah lanjut. Saya izin share ya. Mudah-mudahan terbaca. Lupa lagi caranya. Di berbagi itu Pak, dibuka dulu slide-nya lalu klik berbagi. Sudah dibuka tadi pada belakang. Ada, saya lupa ini belum pernah pakai Microsoft Teams. Mungkin bisa di share Pak, nanti biar hostnya yang membantu. Yang di share ke Pak tuh, yang di share sebelah kanan atas, yang di share nih kok, klik share. Share atau berbagi, ada tanda panah ke atas itu Pak. Ya. Itu Tadi kan mau ya, pas sekarang enggak mau. Pelan-pelan nonton. Share. Terus entire itu. Entire. Terus cari PowerPoint yang mau dibagikan. Mau dah? Bisa? Apa sudah nampak? Belum nih Pak. Ya? Belum nampak Pak. Belum nampak? Belum Pak. Coba ulang dulu di share yang pojok kanan atas. Sudah. Terus ada 3 pilihan kok yang entire. Ya, sudah. Baru share. Lalu ambil PowerPoint-nya. Sudah. Terlihat. Tadi mau padahal nggih. Mungkin bisa dikirim ke Pak Agung Aditya Pak, biar bisa dibantu. Udah tadi. Udah tadi Pak. Kirim aja ya. Tadi udah mau Pak. Tadi udah mau Pak. Tadi udah mau deh. Ya. Sinyal mungkin ya. Sinyal kayaknya. Saya ulang. Coba. Pelan-pelan nonton. Cari ya. Santai Pak. Kita siap pelan-pelan. Ya. Ya, udah. Sekarang PowerPoint-nya Pak buka.
Oke, udah kelihatan. Ya, Ya, oke, bisa? Oke, sudah. Ya, Ya, sudah Bapak. oke, terima kasih. Untuk mempercepat waktu, saya sampaikan bahwa materi hari ini adalah praktik baik yang sudah pernah saya bawakan, lombakan kemarin di Jambore GTK ya, tahun 2024, dan ini adalah praktik yang pertama kali kita buat. Ya, selama saya jadi guru juga tidak begitu aktif dalam berbagai kegiatan. Ya, cuma ini karena waktu yang mengharuskan dengan sekolah yang branding terdepan, kami harus menjadi yang terdepan juga. Bapak Ibu semuanya, jadi kembali kami ke kegiatan ini. Adapun judul praktik baiknya adalah intensifikasi pendampingan siswa mengenal huruf dan membaca lancar melalui strategi Lab Courses di SMP Negeri 2 Mendoyo. Jadi Lab Courses itu adalah akronim dari kolaborasi sekolah, orang tua, dan siswa. Itu yang kami angkat adalah permasalahannya banyaknya atau terdapatnya siswa SMP yang dari tahun ke tahun belum mampu mengenal huruf secara baik dan membaca lancar, apalagi membaca lancar. Berdasarkan data yang kami dapatkan tahun 2002-2023 itu ada 5 siswa SMP yang belum mengenal huruf secara lancar. Kemudian tahun 2023-2024 ada 6 siswa. Tahun kemarin itu ada 8 siswa. Tapi fokus kegiatan kami bercermin dari 5 siswa tahun 2022-2023. Kemudian kami mengeksekusinya kegiatan itu untuk siswa yang tahun 2023-2024, 6 siswa. Kenapa ada siswa yang SMP belum bisa membaca? Yang pertama adalah kami tidak bisa memantau siswa-siswa SD yang masuk ke SMP, apakah anak-anak itu sudah lancar membaca, apakah sudah mengenal huruf. Karena apa? Karena sistem zonasi yang memberlakukan pendaftaran online di SMP itu tanpa adanya tes secara langsung. Jadi pendaftarannya melalui sekolah atau orang tua atau dibantu oleh sekolah secara kolektif. Kemudian yang kedua, hasil literasi rapor pendidikan untuk di SMP 2 Mendoyo tahun 2024 kemarin itu turun dari 80 menjadi 68,89. Ini terjadi penurunan khusus pada indikator kompetensi membaca teks sastra, kompetensi mengakses dan menemukan isi teks, dan menginterpretasi serta memahami isi teks. Ini adalah akibat dari 2 di antara 45 siswa yang ikut ANBK itu adalah siswa yang belum bisa membaca. Kemudian setelah di sekolah juga, anak-anak yang tidak bisa membaca ini masih belum diberikan ruang belajar secara optimal, sesuai dengan kebutuhan belajarnya. Di mana anak-anak yang tidak bisa membaca ini sepertinya mengganggu kegiatan belajaran, sehingga guru pun seolah-olah mengabaikan kekurang pahaman mereka membaca di dalam kelas. Jadi ditinggalkan begitu saja. Jadi ini perlu diberikan ruang bagi anak-anak yang mengalami masalah. Jadi penting kiranya bagi Bapak Ibu yang dari SD itu bisa mudah-mudahan terinspirasi dari apa yang kami tulis ini. Kemudian tantangan sesuai dengan alur praktek baik itu yang tadi adalah situasi. Kemudian tantangan yang kami hadapi adalah ketika melaksanakan kegiatan ini, yang paling utama adalah menjaga fokus siswa. Yang mana siswa-siswa yang diajak untuk berkegiatan, diberikan kegiatan di sekolah, khusus anak-anak belum bisa membaca ini, sulit menjaga fokusnya. Jadi sudah tidak bisa baca, kadang-kadang tidak tepat waktu, kadang dia tidak mau diajak belajar. Kemudian yang kedua juga mengingat anaknya seperti itu, akhirnya guru-guru yang menyelenggarakan pun merasa capek dan jenuh. Jadi konsistensi penyelenggaraan pendampingan menjadi agak terhambat. Ini yang agak sulit kita jaga.
Kemudian dukungan orang tua di rumah juga dalam rangka untuk menyelenggarakan upaya sekolah untuk melaksanakan kegiatan upaya membaca lancar bagi siswa itu juga tidak sepenuhnya terkontrol. Jadi orang tua di rumahnya tidak mampu untuk mengontrol anak-anaknya belajar secara maksimal. Dan terakhir, kami selaku kepala sekolah juga selalu menjaga dan memotivasi guru agar kesempatan mereka setiap hari melaksanakan kegiatan pendampingan pada siswa itu terjaga. Itu tantangan yang kami hadapi selama berkegiatan sekolah. Kemudian aksi pelaksanaan yang kami lakukan dalam rangka untuk mendampingi siswa, mengidentifikasi pendampingan siswa dalam kegiatan ini adalah yang pertama, setelah mengidentifikasi siswa yang belum mengenal huruf sebagai langkah awal ini, kami lanjut dengan rapat dengan guru-guru untuk menyusun strategi pendampingan. Mana kegiatan-kegiatan kira-kira yang mampu dilaksanakan oleh guru dalam rangka untuk memberikan pendampingan secara maksimal kepada siswa. Kemudian yang ketiga adalah mengajak atau memberikan ruang kepada guru untuk intensif menyampaikan permasalahannya ke rumah, mengunjungi orang tua siswanya. Jadi setiap minggu pasti ada guru yang berkunjung ke rumah siswa yang tidak bisa membacanya untuk berkomunikasi hal-hal apa yang dilakukan siswa selama di rumah, apakah ada kegiatan belajarnya, apa anaknya bisa membuka buku, belajar membaca dan sebagainya. Dan langkah yang keempat adalah kami mengadakan rapat dengan semua orang tua siswa. Di awal juga sudah kita dalam mengidentifikasi, dan di pertengahan kegiatan juga kami mengundang orang tua siswa untuk kembali untuk menjaga komitmen. Apakah siap, apakah mau, apakah bisa nanti mengontrol pelaksanaan kegiatan ini di rumah khususnya. Kalau di sekolah kan sudah kita bersama-sama dengan guru. Jadi orang tua kami ajak dan untuk diajak untuk berdiskusi sambil juga mengupayakan langkah-langkah lain. Barangkali siapa tahu di antara orang tua itu ada yang berkeinginan untuk memberikan jam tambahan di luar sekolah, kayak belajar les di luar sekolah. Tapi sementara sampai saat ini belum ada. Kemudian pelaksanaannya yang kelima ini barulah kita setiap harinya melaksanakan pendampingan serta pemenuhan sarana belajar seperti mengupayakan buku bacaan bagi siswa, dan banyak buku-buku ini dapatkan dari sumbangan guru ketika anak-anaknya belajar di rumah membaca. Jadi digunakan untuk di sekolah. Kemudian mengupayakan melalui lab komputer bagaimana dia mengenal huruf, membaca satu persatu, dan ini yang paling menarik adalah mereka lebih tertarik dengan penggunaan komputer di lab secara bersama-sama didampingi oleh guru TK. Namun dalam keseharian, dalam kegiatan pendampingan sehari-hari ini anak-anak diberikan waktu pagi hari saat jam literasi ketika yang lainnya sedang melaksanakan kegiatan persembahyangan, kegiatan literasi di halaman, mereka difokuskan untuk mengadakan literasi di khusus di dalam ruang BK yang diselenggarakan atau didampingi oleh guru BK. Kenapa guru BK? Karena guru BK memiliki kepekaan, memiliki hati, memiliki jiwa yang lebih halus mungkin dalam rangka untuk anak-anak seusia ini. Kemudian kami selaku kepala sekolah hanya mengingatkan, mendorong dan mengumpulkan guru dan siswa itu di setiap hari Selasa. Jadi ada teras kantor itu digunakan untuk mengecek kembali apakah ada masalah siswa selama ini, masalah guru dalam mendampingi siswa. Kemudian sekali-sekali kami mengecek atau mengetes siswa yang perkembangannya sebagaimana, seperti apa, kemudian apa saja yang mereka tulis, dan dalam kegiatan itu pun siswa setiap hari wajib menulis kegiatan sehari-hari di rumahnya. Itu punya buku khusus, satu siswa satu buku, sampai di sekolah pagi dia menulis dulu kegiatan apa yang dilakukan
kemarin tiba di rumahnya. Paling tidak dia punya aktivitas. Nah, kemudian itu berlangsung sekitar 4 bulan. Anak-anak akhirnya, pada akhirnya kita di sesi terakhir itu mengevaluasi, memotivasi siswa dan guru merayakan keberhasilan. Jadi di akhir di kegiatan ini, setelah kami melakukan pendampingan dengan guru BK, kami juga sekolah-sekolah rutin setiap hari Selasa melaksanakan pendampingan, maka di akhir kegiatan, dari 6 siswa itu ada 5 siswa yang sudah lancar membaca, bisa lancar membaca dengan rutinitas mereka setiap hari di pagi hari. Nah, satu lagi siswa yang mengikuti kegiatan ini kami rekomendasikan untuk diperiksakan ke dokter jiwa. Jadi kami memeriksakan ke dokter jiwa. Nah, ini adalah kegiatan sehari-hari setiap hari siswa di ruangan yang kadarnya ada, yang ada di sekolah untuk dijadikan ruang untuk belajar membaca. Di akhir kegiatan kami melakukan refleksi. Refleksi ini untuk melihat sejauh mana perkembangan anak. Seperti yang katakan tadi, ada 1 orang yang tidak lancar membaca, masih tertatih-tatih. Kami komunikasi dengan guru dokter jiwa untuk kebetulan dokternya praktik di Rumah Sakit Bunda, hasil komunikasi. Dan ternyata dokter jiwa menyarankan tidak ada masalah kejiwaan, tetapi harus juga dikontrol terus. Dan saran mereka, kami minta kalau tidak naik kelas gimana, ternyata tidak diizinkan untuk tidak lagi terganggu atau tergoncang jiwanya. Nah, di akhirnya kami mengundang lagi orang tua datang ke sekolah untuk melihat apakah anak di rumah sudah bisa baca. Kami sarankan juga di sana ke depannya jangan sampai orang tuanya berhenti melatih anak-anak membaca. Misalnya dengan cara memberi tugas anaknya untuk berbelanja, tulis di WA untuk dibaca, atau dia akan menulis apa saja yang mereka beli di warung atau di toko, sehingga mereka terbiasa untuk membuka pesannya dan membaca serta menulis. Dan di akhir cerita ini adalah kisah pengakuan dari orang tua siswa. Juga orang tua sekolah. Jadi pengakuan dari gurunya. Gurunya juga senang diberikan tugas untuk melatih atau mendampingi siswa. Kemudian kami juga sudah melaksanakan disiplинasi akhirnya kepada teman-teman di KKS di sekolah untuk merayakan bahwa di sekolah kami sudah melaksanakan kegiatan pendampingan secara intensif pada siswa yang tidak bisa membaca, kemudian dan akhirnya mereka bisa baca. Jadi 1 diantaranya masih belum lancar dan sekarang memasuki dia ke kegiatan labskorsis tahap ketiga, yang mana yang kelas 7 sekarang ini sedang berlangsung juga kelanjutan dari yang anak-anak yang tidak bisa baca. Sedangkan yang sudah kami lakukan perlakuan itu sudah kami berhentikan untuk mengikuti kegiatan baca di pagi hari. Mereka bahkan sekarang senang sekali bisa membaca, bahkan bisa mengejek temannya yang tidak bisa membaca. Gitu. Itu kisah-kisah mereka setelah mereka bisa baca. Jadi intinya kami, kenapa kami melakukan ini? Karena kami biar tidak ada siswa yang tamat di sekolah kami tidak bisa membaca, apalagi tidak kenal huruf gitu. Karena sering juga kami di SMP ditanyai dari sekolah SMA, kok ada SMP tidak bisa baca gitu dan seperti. Jadi ini yang menggugah kami untuk melakukan kegiatan. Dan ini sudah kami planningkan di tahun lalu. Nah, kebetulan di tahun ini ada kegiatan lomba gitu, lomba Jambore GTK Hebat. Kami coba untuk menulisnya.
Dan kebetulan lomba itu tidak menggunakan tulisan, kebetulan lomba atau Jambore menggunakan gaya bahasa dan gaya tulisan yang bebas, jadi tidaklah terlalu sulit untuk menulisnya. Yang penting ada niat, ada keinginan, punya ide-ide yang bisa kita tulis, kita kerjakan, bukan sulap hari ini nulis karena kegiatan hari ini. Jadi itulah mungkin bisa disampaikan kalau dedikatif adalah kegiatan yang memerlukan pengorbanan lebih banyak, tingkat resiko kegiatan juga lebih banyak, tidak terlalu banyak biaya dan tidak dituntut menggunakan teknologi, itu yang kemarin. Nah, kalau best practice yang lainnya kami belum pernah menulis, ini sebagai tulisan pertama dan syukur bisa diakui sampai ke tingkat provinsi. Oke, demikian yang dapat kami sampaikan, tapi sebelum berakhir, izinkan juga kami untuk membacakan syair, gitu. Ya, kalau boleh ya, syair ya. Ikan Boleh, bersayap menghampiri api, cakep. cari sensasi. Wah, Maafkan saya ikut berbagi, semoga memberi inspirasi. Oke, terima kasih. Om Santi Om. Om santai-santai Om. Izin saya tutup Terima ya. kasih Bapak. Luar biasa sekali, sangat menginspirasi Bapak mengenai intensifikasi pendampingan siswa mengenai huruf dan membaca lancar melalui strategi Labs Courses. Nah, ini Labs Courses ini sangat menarik bagi saya. Baiklah Bapak Ibu, narasumber kita yang hebat-hebat ini sudah memaparkan praktek baiknya. Mungkin ada Bapak Ibu yang ingin bertanya, kami persilakan untuk raise hand. Silakan Hari ini, Bapak atau Ibu, silakan dibuka ya kameranya dan mikrofonnya. Silakan. Om Swastiastu, Bapak Ibu sekalian, Bapak narasumber, Pak Ketua Penarse. Jadi apa yang disampaikan tadi sangat menginspirasi bagi saya, terutama saya baru sekitar 2 tahun lah di SD, Pak Gun. Kalau dulu mungkin di SMP gitu. Nah, kebetulan juga saya diberikan tugas untuk mengajar di kelas 1 gitu. Nah, terkait dengan itu, jadi apa yang disampaikan dari Pak Gun itu sangat menarik karena mengingat banyak juga siswa kami, ya, karena kan inputnya itu terus terang jumlah siswa kami itu 36, dari 36 itu ada sekitar 10 siswa yang non TK gitu Pak Gun kata itu. Nah, itu dah mereka sangat jauh mengalami ketimpangan dalam artian belajarnya begitu. Nah, itu dah mungkin bisa berbagi sedikit Pak Un, artinya bagaimana teknik atau kiat strategi terkait soal tersebut. Begitu. Yang ingin saya tanyakan di sini mungkin langsung menukik ke tekniknya begitu. Tekniknya dalam agar anak itu bisa membaca lah terutama di kelas awal ini. Begitu. Terima kasih Pak Gun. Baik, terima kasih Bapak Ari. Mau Pak Putu mau ditanggapi langsung? Iya. Tapi kita tanggapi aja sambil menunggu yang lain barangkali ada. Oke, terima kasih Pak Ari. Pak Ari tugas di mana Pak Ari? Yang di SD 3 Maisutu mungkin Pak Gun. 3 Maisutu ya. Dulu di SMP ya. Dulu di SMP sempat ketemu Pak Gun satu MGMP dulu. Ya. Oke. Jadi terima kasih. Ini ruang berbagi, mari kita sama-sama mengisi kan gitu ya. Kalau mungkin karakternya berbeda kalau SMP dengan SD. Kami di SMP kan anak-anak yang ditangani itu adalah anak-anak yang sudah melalui dia huruf-huruf gitu kan, melalui belajar proses di awal. Tentu berbeda dengan anak-anak di kelas awal. Gitu. Nah, kalau di kelas awal mungkin caranya kan sudah
terbiasa bagi anak-anak bagi guru-guru SD bagaimana memulai mengenal huruf pada anak-anak kelas awal kan gitu. Nah, apalagi sekarang sebenarnya itulah ketimpangannya. Di TK ada yang sudah belajar membaca, lalu Iya. sekarang SD ada yang tidak berasal dari TK. Ini memang harus dibuat diferensiasi mengajarnya kan gitu. Yang sudah Iya. tahu dibagaimanakan. Nah, biasanya kan yang terjadi ketika anak-anak awal tidak bisa baca, dilewati terus sehingga sampailah Iya. karena jenuh gurunya mendampingi kan gitu ya, sehingga sampailah pada SMP. Sebenarnya mereka bukan masalah tidak bisa, tapi motivasinya yang tidak bagus, mungkin sonanya yang mungkin kurang menarik buat anak-anak ya sesuai dengan usianya. Jadi yang pertama kami polanya kan sama dengan bagaimana memulai, dikenalkan dulu huruf. Bagi yang belum mengenal huruf, diajar membaca menyambung dulu kata demi kata, ada huruf demi huruf. Memang secara teknik saya tidak punya teknik untuk itu. Tapi kalau dari sisi kalau kita pernah melihat di tempat bimbingan itu apa namanya itu seperti Bimbel. seperti Mm. itu ada tekniknya membaca itu. Jadi huruf mana yang boleh digabung dengan huruf yang mana gitu. Tidak boleh langsung loncat ke huruf A gitu. K dengan A itu dikenalkan dulu gitu. Vokal konsonan itu yang kami pernah dapatkan atau pengetahuan itu di bimbingan belajar. Namun juga tidak semua bimbingan belajar berhasil kan. Kami juga pernah mengirim siswa yang tidak bisa baca ke bimbel-bimbel yang sudah terkenal, tapi nyatanya juga tidak bisa. Nah, ini kuatnya kami adalah anak-anak itu dijaga komunikasinya di sekolah, kemudian orang tua di rumahnya juga kan gitu bersama-sama. Nah, mungkin di anak-anak SD itu orang tuanya serius dia melatih, tetapi marahnya banyak. Gitu ya. Kadang-kadang kita saya pernah mengajar anak saya sendiri bawa sapu gitu dan sebagainya. Jadi tidak bisa centang gitu. Jadi akhirnya anak itu takut, benar. Saya punya 2 anak, beda-beda caranya. Yang satu dengan cara halus, jadi mereka lebih cepat. Tapi kita harus sabar. Gitu. Nah, tekniknya itu adalah itu. Yang saya tahu adalah kalau di kelas awal, jangan sampai yang sama sekali belum kenal itu terganggu oleh mereka yang sudah mengenal Mas Kawin. Mungkin yang sudah mengenal diberikan istilahnya pengayaan apa. Kemudian teknik membaca, menggabungkan huruf A, B, C, D dulu, hafal dulu kan itu intinya. Yang sekarang kan banyak. Saya melihat tetangga itu mengenalkan huruf pada anaknya itu masih kecil pakai HP. Jadi mereka ngasih permainan atau membuka HP itu untuk mengungkapkan, mengatakan huruf-huruf yang ada. A, B, gitu, tidak. Terus kemudian setelah kenal, baru menggabungkan. Jadi hati-hati di sini kadang-kadang hati-hati menggabungkan. Jangan sampai ada membaca mangga gitu kan agak susah. Sawah itu ada H-nya di belakang jadi sawah yang gitu. Kami mengalami itu. Anak-anak suruh nulis sawah gitu. Nggak bisa nulis H-nya. Itu seperti itu. Jadi mungkin di guru SD perlu juga saran kami kalau memang saya kira banyak di SD mengalami hal yang sama, mencarikan narasumber yang berpotensi bisa memberikan informasi terkait dengan bagaimana teknik mengenal huruf dan membaca cepat di kelas awal gitu. Mungkin pasti ada itu di lingkungan anak guru-guru SD yang seperti itu. Mereka dapatkan ilmunya itu sebagai memang berlatar belakang guru SD. Jadi secara teknik khusus adalah kami mengutamakan adalah menjaga fokus siswa dan memberikan motivasi positif pada anak-anak. Ternyata sentuhan itu mampu memberikan dampak yang baik. Jadi orang tuanya juga kita ajak, anak-anak itu pagi kita sapa, pokoknya dicandain seperti yang saya katakan tadi. Ketika di depan kantor saya suruh membaca huruf ini. Yang lain gimana? Satu sama lain dia saling berlomba-lomba lah dia membaca satu kata. Lama-lama jadi jadi menjaga motivasi dan menjaga fokus siswa. Yang kami tekankan di sana. Nah, kemudian guru itu kan punya teknik masing-masing ya. Karena yang mendampingi itu lebih dari 5 guru BK berbeda. Kalau dia jenuh, diajak ke komputer. Di sana kami minta bantuan guru TK. Coba carikan materi-materi yang bisa
menggugah anak-anak bisa membaca itu aja. Oke. Yang kalau SD bukunya juga sudah ada, termasuk juga menulis kan ada buku putus-putus itu ya. Mereka Kalau mengulang berkali-kali. kalau sekarang Ya, udah buku yang SD kelas tebal. 1 udah luar biasa Pak Bang. Ya, Buku SD kelas 1 tidak lagi seperti yang dulu tuh Bang. Katanya ya. pedang putus-putus Oke. gitu. Nah, itu harus Udah dikenalkan. langsung. Karena itu bagus itu. Terbukti di sini saya ambil buku gurunya punya buku untuk anaknya. Saya pinjam untuk pakai itu. Ini pakai boleh, boleh Oh, Pak. itu Jadi buku mereka pendamping lah Pak. Punya. buku pendamping itu. Nah, belajar untuk membaca. Sambil menulis dia mengatakan apa gitu ya, lupa lihatnya. Tapi jangan sebanyak-banyak. Satu hari satu huruf gitu misalkan diulang sampai dia bisa. Oke, terima kasih itu Oke, kiranya oke, Pak Ari ya. oke, oke, terima kasih Pak Gun. Sukan. Yuk, sama-sama. Ya, terima kasih Pak Ari atas pertanyaannya. Tadi yang saya tangkap dari pemaparan dari Bapak Putu Gunarse, di mana untuk apa sih kiat-kiat sebenarnya untuk SD gitu Pak ya, di mana menurut Bapak Gunarse yaitu satu, adanya komunikasi antar murid, guru, dan orang tua, kemudian konsistensi bimbingan nih supaya jangan lepas begitu baru sedikit udah selesai, harus konsisten gitu Pak ya. Kemudian sabar, terutama orang tua supaya kalau diajarin di rumah kepalanya diuyang-uyang biasa gitu Pak ya karena nggak sabar. Kemudian harus menjaga motivasi guru maupun orang tua di rumah serta fokus kebutuhan anak itu apa. Kemudian keempat yang terakhir yaitu mencari info mengenai teknik membaca dasar untuk anak SD. Begitu Bapak Ari mungkin yang bisa saya simpulkan. Jelas Pak Nggih? Oke, Mungkin ada terima pertanyaan kasih. lagi. Terima kasih Bu. Oke. Nggih. Mungkin ada pertanyaan lain dari Bapak Ibu guru yang lain sebelum kami share daftar hadirnya. Kami persilakan. Nah, ini ada titipan pertanyaan ini Pak dari teman saya. Karena ini kendala laptopnya. Ada titipan pertanyaan untuk Pak Eka. Halo Pak Eka. Oke, siap, siap. Oke. Begini Pak pertanyaannya. Tadi kan mengenai STEM agensi, bagaimana ini bentuk kolaborasi dari setiap guru mapel itu seperti apa Pak? Kemudian apakah strategi ini cocok untuk diterapkan di SD? Demikian Bapak, silakan ditanggapi. Baik Bu Wahida, jadi saya sendiri sebenarnya terinspirasi dari pembelajaran tematik di SD sih ya. Jadi saya kagum aja di SD itu pembelajarannya kan dia tematik kemarin itu. Jadi dia milih satu tema yang dihubungkan dengan berbagai pelajaran gitu kemarinnya Bu Wahida ya kalau di SD itu ya. Kalau saya lihat pelajaran anak saya itu. Jadi saya sebenarnya kolaborasi di SMP ini seperti itu. Jadi anak akan mengerjakan satu proyek yang dipilih, artinya masalah yang ingin dipecahkan. Nanti gurunya akan menghubungkan proyek tersebut dengan materi yang sedang dipelajari di mata pelajaran tersebut. Gitu. Misalnya di IPS dia menghubungkan dengan masalah perekonomian, kemudian di matematika dihubungkan dengan kemarin itu dengan bangun ruang ya. Jadi anak-anak desain ininya, desain apa namanya? Desain proyeknya itu desain produk yang akan dibuat itu memanfaatkan bangun ruang. Jadi di sana akan kelihatan nanti apanya konsep-konsep bangun ruang itu digunakan seperti itu. Kalau sedangkan di bahasa Indonesia ya sudah pasti nanti dari teori komunikasi, lalu bagaimana anak mendeskripsikan produknya seperti itu. Jadi kalau teman-teman melihat di video praktik baik saya itu di sana sudah jelas bagaimana proyek tersebut melibatkan keempat mapel tersebut. Seperti itu Bu Wahida. Oke Pak, terima kasih. Semoga Ibu yang tadi nitip pertanyaan jelas Bu Nggih. Jadi intinya ternyata praktek baik Bapak malah ini terinspirasi dari SD gitu Pak ya? Ya. Nah, itu nanti kalau kegiatan pembelajarannya itu kan kalau SD ini kan tidak ada mapel, adanya kan semua mata pelajaran dipegang satu guru. Nah, itu Ya. berarti cocok nih Pak ya diterapkan di SD Pak ya? Iya,
cocok sih, cuma ini kan tentu pemilihan proyeknya ya Bu ya. Jadi memang gurunya juga harus juga jeli. Kadang-kadang kan siswanya juga tidak melihat masalah yang harus dipecahkan. Jadi kejelian guru bagaimana memantik ke siswa agar siswanya menemukan masalah yang ingin dipecahkannya dia gitu. Oke, terima kasih Bapak. Demikian Bapak Ibu, mungkin ada pertanyaan lain sebelum kita tutup sesi diskusi ini. Baik, nampaknya sudah lengkap dan sudah jelas ini Pak Putu Gunarso dan Pak Eka. Kita tutup Pak ya untuk sesi diskusinya. Baik Bu. Oke. Baik Bapak Baik. Ibu, semua pertanyaan dan tanggapan yang luar biasa sudah ditanggapi oleh masing-masing narasumber yang luar biasa pula, sehingga sesi diskusi tanya jawab ini kami tutup. Nah, sebelum acara ditutup, kami mengingatkan untuk Bapak Ibu mengisi absensi yang sudah kami share di kolom chat. Kemudian untuk besok ada kegiatan webinar lagi Bapak Ibu, karena di sepekan berbagi ini kita akan berbagi terus selama sepekan, yaitu besok tanggal 11 Desember tahun 2024 dengan topik puzzle matematika dengan bentuk penilaian STAR CAM oleh Ibu Made Astarini SPD dari SMP Negeri 1 Melaya. Nah, ini anak buahnya Pak Eka ini. Luar biasa. Demikian Bapak Ibu, mari kita tutup acara ini dengan doa bersama. Mungkin tadi ada yang mau membantu menutup doa ya? Bu Hilya bisa? Oke, silakan Bu Hilya. Baik Bapak Ibu, mari kita tutup acara dengan menundukkan kepala seraya berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Bu Hilya, saya ucapkan terima kasih banyak, dan kami ucapkan juga terima kasih banyak kepada Bapak narasumber, Bapak Putu Gunarso dan Bapak Eka Wahyu. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua dan terus semangat berbagi praktik baik bagi kita semua. Demikian Bapak Ibu, demikian acara sepekan berbagi kali ini. Akhir kata kami ucapkan Om Santi 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 Om. Salam sejahtera untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Baik, terima kasih Pak Gun, Pak Eka, Bu Ida juga ya. Kita stop recordnya. Oke, Pak.